Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, amma ba'd. Para mahasiswa dan mahasiswa sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita tahu bahwa manusia adalah makhluk sosial atau zon politiken. Jadi secara fitrahnya manusia tidak bisa hidup dengan sendirian, ya, artinya dia harus berkoloni atau bersosial, berinteraksi dengan manusia yang lain. Dan dalam hal ini juga Islam memberikan panduan-panduan yang luar biasa, bahwa untuk bisa terjalin, ya, hubungan sosial yang harmoni, hubungan antar sesama manusia yang baik, itu maka sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW, ada etika-etika yang harus kita perhatikan. Tentu sebagai seorang muslim kita sangat paham betul bahwa dalam setiap bertemu dengan saudaranya kita dianjurkan untuk yang pertama adalah mengucapkan salam. Jadi yang pertama adalah adab dalam pergaulan ini. Kita dianjurkan untuk menebarkan salam, ya, untuk menebarkan salam. Bahkan mengucapkan salam ketika bertemu dengan sesama muslim, saudaranya sesama muslim, itu disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Lalu bagaimana adab atau etika dalam mengucapkan salam? Ini perlu kita pahami bersama, ya. Adab dalam mengucapkan salam. Yang pertama adalah bersungguh-sungguh dalam menyampaikan salam. Jadi memang mengucapkan salam, menyampaikan salam itu dengan ketulusan hati, bukan kamuflase atau semacam apa ya, semacam hanya basa-basi, bukan. Tapi ketika kita mengucapkan salam harus ada niat dalam hati bahwa ini bagian dari kesunahan, sunnah Nabi, ajaran Nabi, ya, dan harapannya dengan mengucapkan salam itu kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu penting. Karena kalau kebaikan tanpa diniatkan karena Allah, atau hal-hal yang mubah sunnah tanpa diniatkan ikhlas karena Allah, ya zong di sisi Allah Subhanahu wa taala, sayang kan begitu. Jadi bersungguh-sungguh, ya, dalam menyampaikan salam. Dalam riwayat Muslim dan juga Abu Dawud, Ibnu Majah dan Imam Ahmad menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu perbuatan, apabila kalian lakukan niscaya akan membuat kalian saling mencintai satu sama lain? Rasulullah kemudian melanjutkan, sebarkan salam di antara kalian ketika saling bertemu. Jadi Rasul mengatakan dengan menyebarkan salam itu bisa juga menyebarkan rasa cinta kepada sesama muslim, sama saudara, begitu. Ini mungkin kesannya sepele gitu ya, hanya menyapa begitu ya, tapi karena ini adalah teks-teks ilahiyah, teks-teks nubuah, Rasulullah SAW yang mengatakan ini, sudah pasti bahwa ada hikmah yang luar biasa di balik teks-teks nubuah ini, atau perintah nubuah ini, menyebarkan salam, ya, menyebarkan salam. Bukan hanya bukan say hello, bukan hai apa kabar, hai, tidak. Kalau dia seorang muslim yang baik, mencoba mengamalkan agama dengan baik, maka yang pertama ketika bertemu adalah apa? Sebelum mengucapkan yang lain, maka yang pertama mengucapkan salam dengan sungguh-sungguh. Assalamualaikum Mbak Yu, assalamualaikum Pak, assalamualaikum, gimana kabarnya? Sebelum menanyakan kabar, sebelum menanyakan kondisi keluarga, ya, kondisi pekerjaan sebagainya, maka afshus salam. Di riwayat yang lain, afshus salama bainakum tahabbu. Sebarkanlah salam di antara kalian, maka kalian akan saling mencintai.
Jadi hadis di atas tadi yang sesuatu yang bisa menyebabkan seseorang itu saling mencintai, kata Rasulullah, yaitu dengan menyebarkan salam. Jadi mengajarkan atau memerintahkan kepada kita untuk menyebarkan salam agar kebaikan dapat tersebar. Itu maksudnya. Hati menjadi saling terpaut dan barisan menjadi bersatu. Maka ini penting ya. Dengan mengucapkan salam dengan niat mengamalkan sunnah Nabi, niatkan ibadah. Kemudian yang kedua, selain bersungguh-sungguh adalah baiknya atau afdalnya itu mengucapkan salam dengan sempurna. Maksudnya bagaimana? Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Assalamualaikum, faradda alaihi thumma jalasa faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ashrun, thumma ja'a akhar faqala Assalamualaikum warahmatullah, faradda alaihi fajalasa faqala ashruna, thumma ja'a akhar faqala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, faradda alaihi fajalasa faqala thalathun. Ya, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Assalamualaikum. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia duduk. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda 10. Kemudian datang pula orang lain yang kedua memberi salam Assalamualaikum warahmatullah. Setelah dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia pun duduk. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda 20. Kemudian datang orang yang lain lagi ketiga yang mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia pun duduk dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda 30. Artinya level dalam mengucapkan salam ya minimal adalah Assalamualaikum. Satu. Dikatakan oleh di situ oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asrun 10. Mungkin pahalanya 10 ya gitu. Dan ketika ada sahabat lain mengatakan Assalamualaikum warahmatullah, ini lebih baik dari yang Assalamualaikum saja. Assalamualaikum warahmatullah 20 kata Rasulullah. Dan yang ketiga adalah lengkap cara mengucapkannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maka minimal Assalamualaikum lah ya. Tapi dalam forum biasanya kan kita sering dengar untuk mengawali pertemuan dengan mengucapkan salam yang sempurna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kemudian juga boleh ketika bertemu berpapasan di jalan mengucapkan salam sempurna? Ini afdal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya? Gimana Mbak kabarnya? Tapi mungkin ini jarang ya kalau kita di di lapangan kita temukan. Baru ketemu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarang kita lihat. Boleh Assalamualaikum. Atau masuk rumah pun juga begitu kan, kadang ketemu itu tok 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 Assalamualaikum. Nah gitu. Jarang yang sempurna Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah dikira membuka acara gitu ya. Ya. Jadi afdolnya dengan sempurna. Tapi jika mengucapkan secara singkat cukup Assalamualaikum juga boleh. Dan baiknya kalau kita yang menjawab harus dilebihkan, lebih baik cara menjawabnya. Jika Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullah gitu. Nanti kalau ada yang jawab Assalamualaikum warahmatullah, jawab apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu ya. Dengan sempurna, sebaiknya begitu. Yang ketiga, kemudian salam disertai dengan berjabat tangan. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ternyata Masya Allah berjabat tangan ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tabrani bahwa kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza talaqau tasafahu wa idza qadimu min safarin ta'anaqu. Jadi apabila sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saling berjumpa itu maka mereka saling berjabat tangan, dan apabila mereka datang dari bepergian mereka saling berpelukan. Jadi budaya berpelukan sesama muslim ya, ini laki-laki dan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ketika baru bertemu dari bepergian, Assalamualaikum, berjabat tangan, terus kemudian terus berpelukan ya, bukan tempel pipi kanan kiri sebenarnya begitu. Berpelukan Masya Allah gitu. Ternyata ini adalah
akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah diamalkan oleh para sahabat. Ya, kalau dengan menempelkan dada sesama muslim ini, maka akan meluruhkan kesombongan yang atau mungkin al-ihq, atau mungkin ada masalah ya dengan saling berpelukan ini, maka insya Allah akan meluruhkan masalah yang terjadi antara kedua orang ini. Bahkan dalam sebuah riwayat ya, salaman saja ketika rajulani, kata dua orang yang bertemu bersalaman, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dosanya kedua orang ini akan saling berguguran di sela-sela jari ini. Ini disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana, apakah sekarang kita sedang pandemi? Nah, ini memang sedang pandemi. Maka kalau bisa dengan kaos tangan, atau ketika setelah salaman nanti terus disemprot pakai hand sanitizer gitu. Yang repot kan kadang lawan bicara kita atau teman kita tidak paham, sehingga kita mau gimana ya, mau begini segala macam dalam kondisi memang sedang pandemi, dan dikira tidak menghargai dan sebagainya. Tapi kalau dia paham pandemi, maka dengan tidak menempel atau mungkin dengan nempel sedikit, dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ampunan, maka insya Allah tidak mengurangi juga pahala seperti pejabat tangan. Karena ini udzur syar'i, udzur syar'i, darurat. Dalam kaidah fikih, ad-daruratu tubihul mahdhura. Dalam kondisi darurat, maka hal yang tidak boleh menjadi dibolehkan karena rukhsah begitu. Maka dan pahalanya insya Allah tidak berkurang, karena memang kondisi darurat. Tidak bersalaman tapi niatnya bersalaman. Berikutnya yang keempat adalah ketika kita dalam bergaul, dalam mengucapkan salam itu tidak dibenarkan mengucapkan salam dengan isyarat seperti melambaikan tangan. Ini tidak mewakili salam, teman-teman semua, tidak mewakili. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusallimu taslimal yahud, fa inna taslimahum birru'usi wal akfi wal isyarah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusallimu taslimal yahud fa inna taslimahum birru'usi wal akfi wal isyarah. Janganlah kalian memberikan salam seperti salamnya orang-orang Yahudi, karena sesungguhnya cara Yahudi memberi salam adalah dengan anggukan kepala dan lambaian tangan, atau dengan isyarat tertentu. Apa kita misalnya isyarat tertentu? Misalkan apa dengan itu kan begini, misalkan contohnya dengan isyarat tertentu. Nah, ini contoh-contoh cara mengucapkan salamnya orang Yahudi. Kita sudah punya konsep yang jelas. Kalau kita mengucapkan salam, memberikan doa terbaik untuk saudara kita ketika awal bertemu, maka apa? Mengucapkan assalamualaikum. Level yang kedua, assalamualaikum warahmatullah, dan yang sempurna adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gitu. Maka kata hai ini tidak menggantikan salam Islami, atau dengan dadah ini ya tidak mendapatkan pahala, ya, tidak mendapatkan kesunahan, ya, gitu. Tapi kalau assalamualaikum ditambah dengan assalamualaikum, salamnya ini bernilai pahala, kesunahan, ya, bernilai sunnah. Yang menjawab ya wajib, menjawab wajib. Berikutnya, selain mengucapkan salam, ya, ada bergaul itu, ini penting juga saya sampaikan. Apalagi di era pandemi ini kita, ya masya Allah, kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak saudara-saudara kita yang duluan ya dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ketika melihat hampir setiap pagi, terutama di Prince ini, kita mendengar ada berita duka cita 1, 2, kadang 3 dalam sehari itu, ya, di lingkungan kita terdengar. Masjid sana innalillahi, di sini innalillahi. Artinya ini kita bermuhasabah sedikit bahwa
ternyata hidup ini hakikatnya adalah menunggu giliran teman-teman semua. Mungkin saat ini saya masih bisa memberikan kuliah seperti ini, teman-teman masih bisa mendengarkan kuliah. Tidak ada satupun yang bisa menjamin, tidak ada kekuatan apapun yang bisa menjamin kecuali Allah Subhanahu wa taala kalau besok kita masih bisa seperti ini, teman-teman. Artinya pastikan kita dalam kondisi baik, dalam hal kebaikan. Ketika Allah panggil kita, maka insya Allah dalam kondisi yang baik, atau disebut dengan husnul khatimah. Apa yang berikutnya adalah bagaimana kita bertakziah. Bertakziah, adat dalam takziah ini menjadi penting juga karena memang bagian dari adab bergaul ya, atau adab bermuamalah dengan sesama muslim. Maka adab bergaul, adab bertakziah adalah yang pertama adalah menghindari hal-hal yang tidak pantas atau tabu ya. Perlu dibedakan bahwa bertakziah itu tak sama dengan mendatangi pesta pernikahan. Oleh karena itu hal-hal yang tidak pantas mesti dihindari, terlebih dalam cara berpakaian. Berpakaian dan berhias saat takziah tidak perlu berlebihan, cukup sederhana saja, sehingga dengan cara tersebut dapat menunjukkan suasana duka dan berkabung ya, seperti yang kemarin saya jelaskan sekilas tentang hak muslim terhadap muslim yang lain ada 6 ya. Salah satunya adalah mengantarkan jenazah sampai kuburan. Ini bagian dari hak sama muslim. Jadi kita bertakziah ini adalah bagian dari syariat ya, sunnah. Bertakziah maka ya hindari pakaian yang berlebihan. Berlebihan bagaimana? Menor begitu ya, pakai lipstik yang apa gitu menunjukkan wah atau berlebihan, ini hindari ya. Tunjukkan kita raut wajah yang ikut bergabung. Tidak ada, walau alam ya, setahu saya tidak ada tuntunan harus berpakaian hitam gitu ya. Tidak ada. Yang penting datang niatnya adalah ikut memberikan kebahagiaan, merasa empati kepada sohibul musibah. Datang itu bagus lagi dengan memberikan makan, memberikan minum, atau kalau sekarang mungkin datang takziah itu kasih amplop niatnya sedekah, itu boleh gitu. Boleh. Berikutnya adalah menampakkan rasa duka ya. Iyalah, jangan kita takziah seperti kemarin saya sampaikan, kita takziah justru kita cekakaan, ketawa-ketawa, atau malah menghabiskan snack itu kan, yang harusnya mungkin snack itu untuk menghibur keluarganya, ini malah harusnya kita bawa snack ke situ, bawa ya, drop air di situ ya, bisa untuk keluarganya, atau ya mungkin kalau ada orang lain yang hadir kita berikan. Jadi meringankan beban, bukan menambah beban. Sudah kena musibah, keluarganya meninggal, ini harus melayani, harus hasilnya memuliakan tamu gitu ya. Ini dua hal yang berbeda tentunya. Dalam kondisi yang sedang berduka, maka di sini bisa jadi yang datang orang bertakziah itu ya bukan lagi sebagai tamu yang harus dimuliakan gitu ya. Dalam kondisi berduka justru yang berlaku adalah etika orang yang datang, orang yang bertakziah gitu. Supaya tidak merepotkan orang yang bertakziah. Syariat ini teman-teman semua disusun, syariat ini dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk ya, mengharmonisasikan hubungan hamba Allah dengan Allah, antara makhluk dengan Khalik, hablum minallah, dan juga mengharmonisasikan, mengharmonikan hubungan antara sesama muslim, sama manusia, hablum minannas. Yang ketiga, tidak banyak berbicara, banyak ngobrol ketika kita takziah itu ya. Setidaknya kita ya, kalaupun ketemu ada teman yang ngajak ngobrol ya senyum terus. Kita tunjukkan kepada sahibul musibah bahwa kita empati, mungkin merasa sedih juga gitu loh. Biasanya kan kadang kita ngertak nih loh bahasa Jawanya itu. Baru kemarin saya sama almarhum ini masih ngobrol tak terasa ya. Baru kemarin Mbak, atau baru kemarin Mbak Yu, atau baru kemarin Mas, saya itu masih WA-an. Ternyata ya
mudah-mudahan ini yang terbaik, Allah ampunkan dosanya. Jadi merasa Sahibul Bait itu dia tidak sendiri ketika kena musibah itu. Karena ada kata hikmah bahwa al-musibah atau al-masaib idza ammat khaffat. Musibah itu apabila dirasakan oleh banyak orang yang merasakan musibah yang sama, maka menjadi ringan. Musibah, masalah jika dipikul oleh banyak orang, maka terasa ringan. Jadi tidak merasa bahwa hanya dirinya yang sedang bersedih saat itu, tapi orang lain ikut juga ternyata bersedih, sehingga meringankan rasa dukanya. Ya, tidak banyak berbicara. Maka sebaiknya orang yang bertakziah mengendalikan cara bicara dan berusaha menguatkan mereka. Jadi perhatikan mengendalikan cara bicara dan berusaha menguatkan sahibul musibah. Karena biasanya keluarga yang sedang tertimpa musibah itu cenderung diam dan tidak ingin berbicara banyak karena kesedihan yang sedang dirasakan. Iya, sedang sedih, mungkin sedang memikirkan terbawa oleh kesedihan. Ya, kita diatur cara berbicaranya, hati-hati, jangan menyinggung. Ya, kemudian timbulkan rasa empati kita. Dan yang berikutnya, yang keempat adalah tidak mengumbar senyum. Ya, sewajarnya senyum. Kalau ada orang lain yang takziah lagi senyum, ya malah senyum. Jangan datang tempat takziah, assalamualaikum Mbak Yu, senyum, sehat ya Mbak ya, senyum aja. Sedangkan orang yang sahibul musibah sedang sedih, sedang murung, wajahnya sembab gitu ya, matanya mungkin bengkak karena nggak tidur semalaman, itu jagain. Datang kita senyum-senyum. Kesannya kalau kita bahagia ngelihat orang sedih, nah boleh. Ini etika ya. Mereka tunjukkan juga ikut sedih. Datang ya. Ibu pasti paham lah, ibu semua pasti paham cara bagaimana ikut bersedih ketika keluarganya sedang ditimpa musibah. Ya, sama seperti kalau musibah itu tertimpa kita begitu, kurang lebih begitulah. Ikut merasakan apa yang dirasakan oleh saudaranya. Luar biasa Islam itu mengajarkan yang sedetail itu. Ya. Baik. Kemudian berikutnya terkait dengan adab bergaul ini juga sebenarnya agak bersinggungan dengan kemarin materi hak sesama muslim ya, yaitu menghadiri undangan, teman-teman semua. Menghadiri undangan. Adab menghadiri undangan. Apa hukum menghadiri undangan? Nah, ini penting. Rasulullah SAW bersabda, "Idza du'iya ahadukum ilal walimati falyatiha." Jika salah seorang di antara kalian diundang walimah pesta pernikahan, walimah itu, maka hadirilah. Maka hukumnya pertama, hukum menghadiri pesta pernikahan ini ada dua pendapat sebenarnya. Ada yang mengatakan sunnah dan mengatakan wajib. Oke lah, kita misalkan wajib misalkan. Itu pun juga jika pertama orang yang mengundang itu tidak mencampur dengan maksiat di dalamnya. Kalau ada maksiat, ada orkesan, dangdutan, joget-jogetan, maka bisa gugur kewajibannya. Jadi bisa nggak wajib hukumnya. Atau ketika misalkan yang diundang hanya orang-orang kaya saja, menunjukkan kemewahan itu tanpa orang-orang miskin. Ya. Mengundang walimah itu mengundang makan, bukan mengundang minta sumbangan. Nah, ini yang sebenarnya mungkin budaya di Indonesia kali ya. Kalau di di dalam konsep Islam itu, maka menghadiri walimah itu adalah undangan untuk makan, sebenarnya begitu, tidak nyumbang gitu ya. Sebenarnya mungkin dulu awalnya bukan nyumbang kali ya, memberi hadiah boleh. Maka memberi hadiah itu ya sewajarnya. Orang nikah boleh kasih kado, itu hal yang lumrah dan tidak ada kewajiban untuk mengembalikan. Kalau kita mengasih hadiah berupa uang 100.000 dalam amplop, ikut berbahagia ketika kita diajak makan, ikut berbahagia, ini untuk hadiah buat mempelai itu, ya boleh hadiah. Tapi hadiah itu ya sifatnya hadiah, bukan hutang ya. Kadang ada di beberapa tempat ya, bahwa ketika kita mengadakan acara walimah, banyak orang nyumbang terus ditulis, oh ini utang kita ini, si fulan itu kemarin kita kan kemarin nyumbang di tempat teman kita ini 100.000. Kita lihat coba ini undang berapa ini, 100.000 dapat 50.000. Tidak gitu. Tidak ada kewajiban untuk mengembalikan, namanya juga hadiah, ikhlas. Ya.
gitu. Jadi menghadiri undangan walimah. Kalau tidak diundang datang boleh nggak? Ya nggak boleh sebenarnya, nggak diundang kok datang ke rumah ikut makan lagi kan, maka seperti ya, mencuri gitu, nggak diizinkan oleh tuan rumah. Kemarin ada yang bertanya, kalau nggak salah belum sempat kejawab itu yang bagaimana orang yang mengundang kita tidak kenal. Nah itu tidak kenal maka kalau tidak kenal ya tidak wajib hukumnya, mau tidak kenal. Tapi kalau tetangga ya hak tetangga kenanya. Tapi kalau nggak kenal, misalkan orang jauh begitu, nggak kenal kok ngundang kita, maka tidak wajib. Siapa nggak kenal? Dia juga jangan-jangan nggak tahu ngundangnya ngasal gitu kan. Mengundang itu tidak serta merta menulis nama saja, tidak, harusnya mengundang betul-betul berharap hadir gitu kan. Undang untuk makan bersama di rumah, kan berarti kan dasarnya adalah kenal gitu. Kalau nggak kenal tebar secara random berarti cara bertetangganya yang harus diperbaiki, karena tetangga itu dalam 40 rumah sekeliling kita, depan, belakang, kanan. Hendaknya jangan membuat pihak pengundang berlama-lama menunggu, karena hal ini membuat pihak pengundang menjadi gelisah, dan hendaknya tidak datang terlalu awal sehingga mengejutkan pihak pengundang sebelum mereka membuat persiapan, karena yang demikian itu dapat mengganggu pihak pengundang. Ya, undangannya jam 10 ya minimal jam 10, jangan jam 8 datang. Soalnya datang membantu-bantu mungkin ya. Undangan makan jam 10, datangnya jam 9 ya orang matengan. Kasihan tuan rumahnya. Dua, jika ia masuk ke rumah pengundang, ia tidak boleh menonjolkan dirinya di pertemuan, namun selayaknya baginya untuk bersikap tawadhu di dalamnya, dan jika tuan rumah atau pengundang menyuruhnya duduk di salah satu tempat, maka dia harus duduk di tempat itu dan sebaiknya tidak pindah tempat. Ya, kalau silakan duduk sini ya, di situ dulu, persilakannya di situ, jangan pindah-pindah sini, ke sono, apalagi ke dapur gitu kan. Alhamdulillah, jangan sampai. Pihak pengundang harus segera menghidangkan makanan kepada para tamunya, karena dengan menyegerakan penghidangan makanan kepada tamunya termasuk perbuatan memuliakan tamu. Nah, ini kemarin kita bahas. Dan syariat agama Islam telah memerintahkan umatnya untuk memuliakan tamu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.